Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini di malam Kamis, malam yang ke-13 di bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini, Masjid An-Nur, dan kemudian kita menanti sholat isya dengan duduk bermajlis menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hisnul muslim, yang menjelaskan tentang benteng seorang muslim, bagaimana seorang muslim membentengi dirinya dari musuhnya yang terbesar, yaitu syaitan, dan benteng yang paling kuat, senjata yang paling ampuh dalam menghadapi setan adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita adalah buku kecil yang berjudul Hisnul Muslim, karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini atau kutaib ini masih di bab ke-28 yang kita sudah mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu bab tentang zikir-zikir pada saat kita akan tidur. Dan di bagian awal dari buku ini adalah pembahasan tentang zikir, ya, bab yang paling pertama, zikir ketika kita terjaga dari tidur kita, ketika kita bangun dari tidur kita. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan, ya, karena cukup banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat kita akan tidur, dan kita sudah sebutkan yang lalu bahwa tidur merupakan hajat, kebutuhan setiap muslim, bahkan setiap manusia. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan tidur. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan tidur. La ta'khuduhu sinah wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula membutuhkan yang namanya tidur. Adapun namanya makhluk, manusia secara khusus, ya, dan makhluk yang lain itu membutuhkan yang namanya tidur. Karenanya agar tidur kita yang membutuhkan waktu berjam-jam itu tidak terbuang secara percuma dengan kesia-siaan, Nabi kita SAW mengajarkan bagaimana kita ketika ingin tidur dan pada saat kita terjaga atau terbangun dari tidur kita. Ini ada dua hadiah. Ya, dua hadiah disiapkan oleh panitia. Kita mau hadiahkan
satu sebagai pembukaan, kita mau tanya apa yang kita bahas yang lalu, dan nanti satu sebagai penutupan, kita mau tanya apa yang baru kita bahas. Ya. Yang mana yang lebih susah itu? Ditanya yang lalu atau ditanya yang barusan? Ya. Kalau yang lalu sudah lama bisa lupa, tapi kalau ada waktu untuk mengulangi, ya. Kalau yang barusan nanti mesti siap-siap memang sejak awal. Jadi sama-sama susahnya mungkin, ya. Ya, nanti ini hadiahnya Hisnul Muslim. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Ya, kita sesuaikan saja, ya. Kalau yang menjawab bisa bahasa Arab, kita kasih bahasa Arab. Dan kalau yang menjawab tidak ada yang bisa bahasa Arab, ya tetap kita kasih dengan pesan semoga bisa segera tahu bahasa Arab. Ya. Pertanyaan, ya, sebelum kita mulai ta'lim kita. Dua saja pertanyaannya, ya. Mesti jawab secara lengkap, ya. Kalau setengah saja tidak dapat, ya. Pertanyaannya pertama, sunnah yang diajarkan pada waktu mau tidur berdasarkan hadis yang kita bahas yang lalu, ya. Banyak sebenarnya sunnah mau tidur, tapi kita mau batasi dengan apa yang kita bahas yang lalu. Yang kedua, apa bacaan yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu? Dan yang ketiga, ya, pakai ketiga ternyata penting. Atau ya, ketiga ini nanti kalau dijawab yang keduanya, ya. Silakan, ada yang bisa jawab dua pertanyaan ini? Jangan Haji Tajudin. Ya. Jangan Haji Tajudin. Masa tidak ada yang lain? Beliau terakhir sekali kalau tidak ada betul yang bisa, insyaallah. Ya. Jangan dilihat bukunya, jangan dilihat bukunya. Iya. Membaca dulu atau meniup dulu? Meniup dulu. Ayat kursi dibaca pada waktu kita begini? Hah? Kita baca ayat kursi. Kalau ayat kursi sebanyak berapa kali? Satu kali saja. Tapi pakai tiup-tiup juga. Semua setuju atau semua tidak setuju? Iya. Hampir benar, ya. Tinggal masalah tiupnya saja, ya. Jadi tiupnya itu cuma kul saja, ya. Muawwidzatain dan Al-Ikhlas. Adapun ayat kursi tanpa mengumpulkan dan tanpa niup. Biar antum tidur biasa, ya, sudah baring tanpa ada gerakan khusus, antum baca saja tanpa meniup dan tanpa mengumpulkan. Karena beda hadisnya. Beda hadisnya atau sama hadisnya?
Ya. Iya. Betul, betul. Kita tiup dulu, tapi bukan ayat kursi yang kita baca. Kita baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dilakukan 3 kali. Adapun ayat kursi tanpa tiup dan tanpa mengumpulkan ini. Gitu ya? Antum salah ingat atau pembicara yang salah bilang? Ya. Ya. Ya, karena terlanjur antum yang jawab ini, kita mau kasih satu hadiah. Satu pertanyaan. Kalau antum bisa jawab, tidak apa-apa, antum berhak. Ya. Gitu deh. Karena sudah terlanjur tadi, hampir benar. Ya, hampir benar. Baca ayat kursi itu ada kisahnya. Ada, antum bisa cerita kisahnya? Siapa, bagaimana itu sampai, apa Rasulullah yang ajarkan langsung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau ada kisahnya ayat kursi itu? Zakat. Iya. Jam malam. Ilmu, faedah. Lalu apa itu ilmunya? Baca apa? Ayat kursi. Masya Allah. Ahsanta. Ya, berhak. Ya, tidak apa-apa ya. Masya Allah. Silakan. Bahasa Indonesia, bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Iya. Ini bahasa Arab, insya Allah. Sebentar ya. Iya. Barakallahu fiik. Ya, saya yakin yang lain juga banyak tahu, tapi ini keutamaan siapa yang duluan ya. Kecuali tadi Ustaz Haji Tajin sebenarnya yang paling duluan, tapi ya insyaallah beliau kan pembinanya di sini ya. Nanti kalau semua tidak bisa baru beliau yang ditanya ya. Taib, kita lanjutkan ya insyaallah. Zikir yang ketiga jemaah sekalian yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini seperti yang kami sebutkan yang lalu, zikir-zikir ini tidak harus berurutan ya. Jadi artinya ini urutan yang disebutkan tidaklah menunjukkan bahwa begitu urutan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang ketiga yang beliau sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Ayat ke-285 dan 286 dari surat Al-Baqarah, ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan 2 ayat ini adalah ayat yang sangat mulia, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan hambanya, dan ini tentu saja Allah yang ajarkan dan Allah juga yang mengabulkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita begitu banyak doa untuk kita berdoa dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tersebut. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Na'am fa'altu. Ya, saya telah mengabulkan apa yang telah kalian minta. Itu di ayat yang terakhir ya dari surat Al-Baqarah. Kita meminta kepada Allah berapa? Berapa hal? 3 hal. Ya, 3 hal. 3 hal ini jamaah sekalian adalah kekhususan yang ada pada umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu Allah ajarkan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukumi kami ketika kami lupa atau ketika kami salah. Maksudnya tidak sengaja ya. Atau saya bacakan ya sejak awal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasulullah dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Dan maksudnya sini jemaah sekalian, malaikat-malaikat yang kita tahu nama-namanya dan yang kita tidak tahu nama-namanya, malaikat-malaikat yang kita tahu tugas-tugasnya dan malaikat yang kita tidak tahu tugas-tugasnya secara umum ya, karena sebagaimana kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu persis tentara-tentara Allah yaitu para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kitab-kitab yang kita ketahui atau kitab yang kita tidak ketahui. Jadi kitab Allah bukan cuma 4 dan bukan cuma 6, tapi setiap nabi dan rasul memiliki kitab-kitab yang banyak kita tidak ketahui. Dan demikian pula para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul tersebut, tidak sebagaimana dengan umat-umat yang sebelumnya yang hanya mau beriman kepada nabi dan rasul mereka. Padahal nabi dan rasul mereka berpesan juga untuk mengimani rasul yang lain, sebagaimana pesan Nabi Isa kepada kaumnya bahwa akan datang setelah saya rasul yang namanya Ahmad, tapi ketika datang mereka mendustakan dan tidak mau mengimaninya. Adapun umat Islam tidak membedakan dalam artian mengimaninya. Walaupun umat Islam juga berkeyakinan bahwa nabi dan rasul yang paling afdal adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dilarang untuk mengatakan dan melakukan hal yang menunjukkan kita merendahkan nabi dan rasul yang lainnya. Karena itu Nabi kita SAW pernah mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kalian sampai menganggap saya lebih afdal daripada Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya. Dan ketika ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW lalu dibandingkan dengan Nabi Musa, lalu Nabi juga menegur dan yang lain-lainnya. Itu sikap tawadhu beliau, dan juga beliau tidak ingin agar ya jangan sampai ada orang yang mau menghinakan nabi dan rasul yang lainnya. Jadi secara umum kita mengimani mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah dan mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, tapi juga kita harus yakini bahwa nabi yang terbaik adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mencela dan mendustakan nabi dan rasul yang lainnya atau merendahkan nabi dan rasul yang lainnya. Itu makna la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini jamaah sekalian, ayat ini turun atau 3 ayat sebenarnya ya. Jadi ada 3 ayat yang terakhir itu turun bersamaan atau turun secara berangsur-angsur. Firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini turun,
ayat ke-284 ya. Para sahabat merasa berat dan mengatakan dan datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, telah turun kepada kami ayat yang sangat berat bagi kami. Apa itu ayat tadi? Jadi baru ayat 284 yang turun. Karena Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apakah kalian nampakkan atau kalian sembunyikan hanya dalam hati saja atau hanya muncul terbetik pada benak kita, fikiran kita, maka itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau hal-hal yang nampak kita berusaha untuk menahannya, tidak melakukan maksiat dan sebagainya, tapi perasaan hati ini kadang tiba-tiba muncul, ada tiba-tiba lintasan-lintasan pikiran untuk mau melakukan satu hal yang tidak baik. Kami berusaha untuk menahannya dan tidak melanjutkannya. Tapi untuk menahannya tidak muncul, ini yang berat. Telah turun kepada kami ayat yang sangat berat bagi kami. Ini dilaporkan langsung oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Waktu itu, jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW mau mendidik kepada sahabatnya untuk menerima apa yang diturunkan oleh Allah walaupun berat. Karenanya Nabi kita mengatakan, apakah kalian mau sama dengan pengikutnya Nabi Musa yang mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami bermaksiat, kami tidak mau ikut karena berat ya. Waktu disuruh berperang, dia mengatakan idhhab anta wa rabbuk faqatila. Ya, ketika disuruh berperang oleh Nabi Musa, dia bilang, kamu saja dengan Tuhanmu berdua pergi, kami biarlah di sini duduk-duduk saja menanti hasil kemenangan kalau menang ya. Itu sikap dari kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu juga mau seperti mereka yang mengatakan sami'na wa asayna? Maka ketika mendengarkan hal tersebut, tidak ada jalan keluar, maka para sahabat langsung mengatakan, kami mendengarkan dan kami menaati. Kami menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan mengatakan, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika sudah ada kesiapan dari para sahabat untuk mengikuti apa saja yang Allah perintahkan walaupun berat bagi mereka, pada saat itulah datang kemudahan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menguji dulu kesiapan mereka, walaupun setelah itu Allah akan memberikan keringanan kepada mereka. Turunlah dua ayat yang terakhir ini ya. Jadi dua ayat yang terakhir ini Allah turunkan setelah adanya kesiapan dari para sahabat untuk itu. Bahwa Allah mengatakan, amanah Rasul, Allah mengatakan ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang melainkan kesanggupannya. Kalau itu memang berat, tidak mungkin bisa kita tahan, muncul tiba-tiba pikiran, walaupun kita sudah berusaha menahannya, itu Allah tidak akan hisab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang akan dihisab apa yang mereka lakukan. Kalau baik, baik, maka buruk, buruk. Lalu kita diajari doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukumi kami jika kami lupa atau kami salah, atau maksudnya melakukan secara tidak sengaja. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan kamu pikulkan kepada kami sesuatu yang berat yang tidak mampu kami memikulnya, sebagaimana orang sebelum kami. Ya, dan seluruh syariat yang ada, dari seluruh syariat yang ada, maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat yang paling ringan, paling mudah. Dia adalah syariah yang marhumah ya, dan nabinya memang nabi yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi, maka umatnya juga adalah umat yang paling disayangi. Karena itu syariatnya adalah syariat yang paling mudah. Karena keterlaluan bagi kita umat Islam ketika sudah dimudahkan syariat ini, lalu kita masih minta dan cari-cari lagi kemudahan-kemudahan. Padahal inilah syariat yang paling mudah. Dan doa yang ketiga,
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, jangan bebani kami apa yang tidak mampu untuk kami laksanakan, dan maafkan kami, ampuni kami, dan sayangilah kami. Warhamna anta maulana, engkaulah pemimpin kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Ketika kita sudah berdoa seperti ini, Allah mengatakan na'am fa'altu, ya, saya sudah melakukan. Artinya doamu sudah saya kabulkan. Allah tidak akan bebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Allah tidak akan menghisap kita terhadap amalan-amalan yang kita lakukan karena kita tidak tahu bahwa itu tidak boleh, atau karena kita terlupa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bebani kita sebagaimana beban yang pernah ditimpakan, dipikulkan pada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bebani kita kecuali apa yang memang kita sanggup, ya. Makanya jamaah sekalian, apa yang telah menjadi syariat Islam itu sebenarnya sesuatu yang telah Allah ukur dan Allah Maha mengetahui bahwa kita sanggup melakukannya. Ya, kita sanggup melakukannya. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tidak normal. Seperti ketika ada di antara kita sakit, maka ada syariat yang lain yang diberikan rukhsah keringanan. Tapi intinya semua syariat ini adalah syariat yang pasti kita sanggup, pasti kita mampu untuk melakukannya. Walaupun tiga ayat ini turun bersamaan, dan biasa kita dengarkan imam baca ini 3 ayat bersamaan, maksudnya pada waktu itu juga, ya, turun beberapa lama setelahnya. Tapi untuk doa tidur yang dicontohkan hanyalah 2 ayat. Ya, jadi untuk doa tidurnya tidak dibaca mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Doa tidurnya hanya amanar rasuluh mulai di ayat ke-285-nya. Jadi ini yang dibaca, ya. Jadi ini 3 ayat bagus dibaca kalau kita mengaji atau kita sholat dan sebagainya. Tapi kalau mau baca sebagiannya saja, 2 ayatnya dibaca, ya. Kalau 1 ayatnya saja tidak masalah, tapi sebenarnya lebih bagus kalau 2 ayatnya dibaca dalam sholat-sholat kita umpamanya. Dan untuk sholat 2 ayat ini, ya, untuk tidur 2 ayat ini. Dan jemaah sekalian, apa jaminan bagi orang yang membaca 2 ayat ini? Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'al ayataini", siapa yang membaca 2 ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah itu tadi, mulai amanar rasulu, fi lailah, pada satu malam, kafatahu, maka 2 ayat itu sudah mencukupinya. 2 ayat itu sudah mencukupinya. Apa maksud 2 ayat itu sudah mencukupinya? Banyak penafsirannya. Ada 2 penafsiran yang paling terkenal, yaitu pertama, makna kafatahu, 2 ayat ini sudah mencukupinya, artinya 2 ayat ini sudah cukup untuk melindunginya dari seluruh mara bahaya yang ditakutinya. 2 ayat ini sudah menjadi pelindung baginya dari segala macam yang dikhawatirkannya atau apa yang ditakutinya. Yang kedua, sebagian mengartikan kafatahu, artinya 2 ayat ini sudah mewakili dari bacaan-bacaan yang lain. Artinya kalau kita tidak sanggup baca banyak Al-Quran pada malam hari, maka 2 ayat ini bisa mewakili kafatahu. Bahkan sebagian mengatakan makna kafatahu, bahwa membaca 2 ayat ini sudah bisa mewakili, menggantikan dari salat tahajud, ya, kalau memang tidak sanggup dikerjakan, dan dari yang lainnya. Kafatahu. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan hadisnya ini, maka sebenarnya hadis ini bukan khusus doa tidur, ya. Ada enggak dalam hadis ini dikatakan barang siapa membaca 2 ayat ini pada waktu mau tidur? Ada? Ya, dikatakan sini man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah, pada malam hari. Tidak dikatakan qabla naumihi umpamanya, pada saat dia mau tidur. Karena itu bahwa yang tepat di sini wallahu alam, bahwa ini adalah
bacaan yang dianjurkan pada malam hari. Dan tidak harus sebelum kita tidur. Maksudnya, malam hari itu kapan hitungannya? Ba'da maghrib, ya, ba'da maghrib. Ketika ba'da maghrib, kita sedang sedang waktu lowong atau ada kesempatan kita baca 2 ayat ini, maka 2 ayat ini kafatahu, sudah mencukupi dia. Dan tidak harus lagi kita baca 2 ayat ini menjelang kita tidur. Menjelang kita tidur. Tapi kalau kita mau baca juga nanti pada saat kita mau tidur baru kita baca, tidak ada juga masalah. Karena kita masih berada di waktu malam. Ya, kecuali kalau kita ya enggak, ya insyaallah. Kecuali kalau kita paginya baru tidur, ya, tidak tidur malam. Tapi selama malam, maka ayat ini ketika kita baca berlaku apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kafatahu. Ya, kedua ayat ini sudah mencukupi. Kenapa ulama kita menyebutkan ini di bab tentang tidur? Karena itu kadang alternatifnya, ya, kadang alternatifnya dibaca menjelang tidur. Namun sekali lagi kalau dibaca ba'da maghrib langsung atau ba'da isya langsung, walaupun kita belum mau tidur, maka ini sudah mencukupi. Tapi kalau ada yang mau kumpulkan semuanya, ya mungkin kesempatannya itu nanti setelah menjelang tidur, maka juga tidak masalah, ya, tidak masalah. Ini tentang ayat tersebut. Kemudian zikir berikutnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qama ahadukum an firashihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, summa raja'a ilaihi, kemudian dia akan tidur kembali, falyanfudhu bi sinfati izarihi, maka hendaknya, ya, dia sanfah, ya, sanfa izarihi, maka hendaknya dia meniupnya atau membersihkan pada ujung sarungnya, ujung sarungnya. Ini di antara adab, ya. Ini di antara adab-adab fi'il untuk tidur. Jadi tidur itu ada adab ucapan, ada adab perbuatan. Yang lebih banyak adalah adab ucapannya banyak. Tapi ada beberapa adab perbuatan juga yang perlu diperhatikan. Ini beberapa di antaranya. Sudah yang lalu adab perbuatannya adalah mengumpulkan ini. Tapi harap diperhatikan posisi-posisinya dan penempatannya. Ya, karena sunnah itu mesti tepat, ya, makanya dikatakan isobatus sunnah. Isobatus sunnah artinya tepat sesuai dengan sunnahnya. Di sini dikatakan bahwa falyanfudhu bi sanfati izari, dia apa istilahnya tuh, ya, dia tiupkan dan bersihkan, ya, kibas-kibaskan, ya, dia kibas-kibaskan dengan ujung sarungnya, pada ujung sarungnya, salas marat 3 kali. Fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'dahu, karena dia tidak tahu apa yang akan datang setelahnya sesudah dia tidur. Dan ini jaminan, ya, bahwa ini di antara hal yang bisa menjaga kita pada waktu kita tidur. Karena waktu tidur kita tidak bisa membela diri kita, tapi ada Allah Subhanahu wa taala khairun hafidha, ya, ada bagi kita Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik penjaga. Dan cara kita menjaga dengan penjagaan Allah adalah membaca dan melakukan sunnah ini. Wa idza taja'a, dan kalau dia sudah berbaring, falyaqul, maka hendaknya dia membaca. Itu. Jadi itu tadi sunnahnya, ya, jadi sarungnya dia kibas-kibaskan, utamanya ujung-ujungnya. Dalam sebagian riwayat di dalamnya, ya, tapi lebih sahih adalah ujung-ujungnya saja dari sarungnya, karena sarungnya bagian luar. Kemudian dia membaca doa ini. Apa doanya? Bismika Rabbi, dengan namamu ya Rabbku, wada'tu jambi, saya letakkan bagian tubuhku ini, ya, jambi.
wa bika arfa'uhu, dan kepadamulah yang saya mengangkatnya. Fa in amsakta nafsi, ya jadi maksudnya saya letakkan, saya rebahkan badan saya dan saya kembali bangun, naikkan badan saya, itu semuanya dengan menyebut namamu ya Allah. Fa in amsakta nafsi, dan jika engkau ya Allah menahan jiwaku. Apa maksudnya menahan jiwa? Artinya mematikan saya pada saat saya tidur. Farhamha, maka sayangilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha, dan jika engkau lepaskan, artinya masih hidupkan saya, fahfadha, maka jagalah jiwaku ini. Bima tahfadhu bihi ibadakas solihin, sebagaimana yang kamu jaga hamba-hambamu yang soleh. Ya, ini doanya ya, doanya. Dan di sini ada beberapa penegasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah, dengan nama Allah kita rebahkan badan kita, dan dengannya juga kita angkat badan kita. Dan ini ikhwas sekalian, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menggabungkan antara usaha dan keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Qadariyah. Qadariyah itu hanya berkeyakinan bahwa seluruh usaha maunya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Dan beda dengan Jabriyah yang mengatakan kita ini tidak berkuasa apa-apa, kita pasrah saja dan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah berusaha, tapi yakin semua usahanya ini adalah atas izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan ciptakan juga amal-amal kalian. Jadi semua kita lakukan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan kita rebahkan badan kita bukan karena kemauan kita. Artinya ada usaha kita, tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak orang yang rebahkan badannya, mau tidur tidak bisa juga tidur-tidur. Sebagaimana berapa banyak orang kadang mau bangun, bangkit, tapi tidak bisa juga bangkit. Maka kita mengatakan dengan namamu ya Allah, kami rebahkan badan kami dan kami juga mengangkatnya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin jemaah sekalian ada dua kemungkinan. Pada saat kita tidur, ya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mewafatkan manusia fi manamiha. Pada saat wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang wafatkan manusia ketika dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha. Ada juga Allah wafatkan pada saat dia tidur dan dia belum meninggal dunia. Artinya pada saat kita tidur itu sebenarnya wafat kecil. Ya, jadi wafat itu ada dua. Wafat besar dan wafat kecil. Sebagaimana kiamat ada kiamat besar dan kiamat kecil. Apa kiamat besar? Nanti di hari kiamat. Kiamat kecil pada saat kita meninggal dunia. Adapun wafat meninggal dunia ada juga dua. Wafat besar waktu kita wafat, itu wafat besar. Wafat kecil kita pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur semuanya dinamakan wafat. Maka Allah mengatakan fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan jiwa yang memang telah Allah tetapkan dia meninggal dunia. Artinya pada saat dia tidur dan Allah tetapkan itulah ajalnya, maka Allah tahan, tidak dikembalikan lagi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit orang yang tidur minta izin untuk tidur, setelah kita tunggu-tunggu bangun, tidak bangun-bangun juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia pada saat dia meninggal dunia. Fayursilu ilaihal ukhra, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat lagi atau mengirimkan, tidak menahan nyawa yang belum Allah tetapkan, ila ajali musamma, sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, yang belum ditentukan ajalnya. Maka jamaah sekalian,
Karena itu jangan sampai kita lalai pada saat kita tidur. Ya, kita saat sekarang ini, ya alhamdulillah, umumnya kita orang-orang yang Allah berikan hidayah. Kita berusaha untuk selalu siap siaga untuk meninggal dunia. Kita berusaha untuk selalu husnul khotimah. Kita berusaha dalam keadaan kita sadar, jangan sampai kita melakukan maksiat lalu ternyata ajal datang menjemput kita. Waliyadzubillah. Tapi yang masalahnya, bagaimana kalau ajal itu datang pada saat kita tidak berkuasa? Dalam artian kita tidak dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan tidur. Datang ajal. Lalu kita tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW pada saat kita tidur. Kita lalai. Dan boleh jadi syaitan waktu itu menguasai kita. Kalau kita tidak baca-baca, ya, kalau kita tidak berzikir, maka ini dikhawatirkan. Ya, karena itu seorang muslim pada saat dia tidur, dia harus mengingat doa-doa seperti ini. Bahwa kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus selalu siap meninggal dunia pada saat kita tidur. Ya, makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu mengajarkan, ya sesuai dengan wasiat Rasulullah juga, untuk sudah tulis-tulis wasiat setiap akan tidur atau ada di tempat tidurnya atau di samping tempat tidurnya. Karena tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang masih dibangunkan oleh Allah dan siapa di antara kita yang tidak dibangunkan lagi. Maka ini doa yang sangat mulia. Ya, kalau kita sudah meninggal, rahmatilah ya Allah. Ya, maka jamaah sekalian, hal yang paling kita butuhkan pada saat kita meninggal dunia adalah rahmat Allah. Fa in amsakta nafsi farhamha. Tapi kalau kita masih dijaga dan masih diberikan waktu, tempo, dan kita masih dihidupkan, maka kita berdoa, fahfadha ya Allah, jagalah jiwaku ini sebagaimana penjagaanmu kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya ini doa yang sering kita ucapkan, ya. Hafizahullah, hafizakallah. Ya, kita selalu berdoa untuk Allah menjaga kita dan malaikat-malaikat Allah menjaga kita. Ya, sebagaimana kata Allah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Hamba Allah yang soleh itu ada mu'aqibat, ada malaikat yang bergantian. Min baini yadayhi, di depannya, wa min khalfi, dan di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, menjaga hamba tersebut berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada, ya, nanti insyaallah kita lanjutkan waktu yang sudah masuk. Ya, sebelum kita tutup, antum mau bertanya atau antum mau ditanya? Kalau antum bertanya tidak dapat hadiah, ya, tapi mudah-mudahan dapat jawaban. Jadi, kalau antum ditanya dan menjawab dapat hadiah insyaallah. Walaupun kecil, ya, antum jangan lihat kecilnya, lihat nilainya. Ini cuma kecil sekali ini. Iya, untuk anak muda sini kayaknya bisa baca ini, ya. Pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan bacaan sebutkan doa tidur, doa pada saat kita mau tidur yang kita pelajari tadi. Antum lebih-lebih tidak boleh antum. Ya, fadal. Masya Allah, ahsantah. Ya. Barakallahu fiik. Tadi kalau dia jawab amanah rasuluh, salah, ya. Karena dia bukan khusus doa tidur. Ya, tapi dia doa dibaca atau wirid, ya, wirid yang dibaca pada malam hari. Tapi Masya Allah, baca
langsung. Ya. Iya, cocok insyaallah. Dan bisa bahasa Arab ya? Masya Allah. Mahasiswa Albil? Apa? Ya? Fadal. Baituka qarib min huna? Hah? Fi gua, Masya Allah. Mas muka? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Khusus hari ini ya? Atau tiap pekan ada hadiahnya? Iya, taib. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu cinta kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik yang dianggap kecil oleh sebagian orang maupun yang memang hal-hal yang sangat pokok yang mendasar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.